Oke, gue mau sedikit ngobrol tentang timnas Indonesia. Ada tentang kualifikasi Piala Asia U23, ada AFF juga. Terus ada ya tentang timnas senior lawan Cina kayak gimana, siapa yang akan dicoret, terus yang kenapa orang ini gak gabung dan segala macam. Ya mungkin sedikit gue akan bahas di sini. Yang pertama, gue mau coba ke kualifikasi Piala Asia. Kemarin baru dirilis jadwalnya. Grup-grupnya ada sekitar 44 tim dibagi ke 11 grup. Kita itu masuk di grup J. Grup J itu isinya ada Indonesia, Korsel, ini yang lawan berat kita, ada Macau, sama ada Laos yang terakhir. Nah, peluang kita itu gue rasa ya, walaupun kita masih ada kemungkinan menang lawan Korsel juga, cuman gue rasa peluang kita itu akan ada di runner up terbaik. Jadi gini, konsepnya tuh kayak gini. Dari 44 tim dibagi 11 grup, nanti yang akan lolos itu 15 tim. Itu yang pasti juara grup semuanya, itu bakal lolos. Terus sama ada 4 tim runner up terbaik, itu yang akan dipilih nanti lolos untuk ke Piala Asia langsung. Nah, Indonesia mungkin menargetkan diri itu ada di runner up terbaik menurut gue ya. Gue nggak tahu nanti apakah ditargetkan juara grup atau ditargetkan runner up terbaik, tapi paling nggak kita harus lolos ke Piala Asia untuk si U23-nya. Karena U23 kita oke banget kemarin di Piala Asia. Jadi harus reguler, timnas kita harus terus-terusan main di Piala Asia di level U23 gitu. Terus ada AFF juga. Di AFF ini lebih asik lagi. Jadi kita kebenaran jadi tuan rumah kita. Ini terselenggaranya itu di 15 sampai 31 Juli. Jadi ini sama aja kayak buat pemanasan sebelum kita ke kualifikasi Piala Asia. Piala Asia itu September adanya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini untuk kualifikasinya. Nah, Indonesia jadi tuan rumah di kualifikasi Piala Asia itu. Kayaknya sih mainnya itu katanya sih di postingan PSSI gue ngeliat di di Sidoarjo, di Stadion Sidoarjo mainnya. Terus untuk yang AFF kita juga jadi tuan rumah juga, itu mainnya antara dua stadionnya. Yang pertama di GBK, terus yang kedua itu di Patriot. Mainnya kapan? Mainnya tanggal 15 sampai 31 Juli. Grupnya tadi gue udah sebut belum? Kayaknya belum ya. Itu ada Malaysia. Ini bakal seru banget, lawan Malaysia ini bakal gila banget nih. Terus lawan Brunei sama Indonesia. Jadi 3 kita satu grupnya. Itu ada di grup A, tanggal 15 sampai tanggal 31. Jadi nanti Juni timnas senior, ketemu Juli Piala AFF, terus ada libur beberapa saat, nanti Septembernya itu kualifikasi Piala Asia. Ini akan seru banget antara persiapan di bulan Juli ini sama di kualifikasi nanti di bulan September. Akan seru sekali. Oke. Terus gue mau sedikit ke timnas senior. Eliano dapat hujatan habis-habisan. Gue cukup miris ngelihat netizen kita yang nggak bermoral sama sekali, dicaci maki, dibilang nggak nasionalis, dibilang kontribusinya nggak ada, segala macam. Gue sampai malu gitu bacanya. Gue mau mengkonter, takutnya malah jadi panas tuh. Jadi gue coba memfilter dengan kita nyuruh netizen itu untuk berkomentar positif di postingan si Eliano. Jadi orang berpikir tuh kalau sepak bola itu segalanya dalam kehidupan. Enggak, ada keluarga itu tuh levelnya lebih tinggi dibanding apapun gitu. Lo karir lo di bola, lo mau karir lo di dunia basket atau segala macam, sepak bola nggak ada sedikit pun hal yang bisa dibandingkan dengan keluarga gitu. Mungkin lo belum punya anak, mungkin lo akan paham ini ketika lo nanti udah nikah, udah punya anak, mungkin lo akan paham. Atau mungkin yang komennya pun mereka masih anak-anak. Jadi gue agak cukup kecewa gitu. Bahkan gue ngeliat ada viral juga video, itu ada pelatih basket ditanya sama wartawan, satu pemainnya itu dia nggak bisa main karena mau nemenin istrinya lahiran gitu. Terus si pelatihnya ngejawab, dia bilang, gue sebenarnya nggak perlu ngejawab ini. Dia bilang, lo akan bisa ngerti ketika lo nanti udah punya anak. Ditanya lo punya anak nggak, dia bilang, ya pantas, dia bilang, nanti lo akan paham gitu. Jadi nggak semua profesi itu, nggak semua lo jadi pemain bola, pemain basket dan lain-lain itu segalanya. Enggak, keluarga itu justru jauh levelnya di atas itu gitu. Jadi ketika lo mementingkan keluarga dibanding profesi lo, dibanding apapun itu, ya lo nggak disalahkan gitu. Dan Kluivert yang ngabarin itu, dan dia sangat amat mengerti
tentang ini, dan dia mengizinkan dan nggak ada masalah sama sekali, dan itu nggak akan menjadi catatan buruk untuk si pemain ini ketika dia lebih mentingin keluarga dibanding karir sepak bola. Jadi yang komen-komen, gue sedikit heran aja sama kelakuan netizen yang kayak bocah gitu, dan mungkin aja bocah mereka itu masih mungkin aja. Terus yang berikutnya 32 pemain yang udah dipanggil sama Patrick Kluivert nanti akan dipilih lagi untuk didaftarkan di daftar susunan pemain itu menjadi 23. Kalimatnya kemarin gue posting di IG gue bilang nanti akan ada 9 pemain yang dicoret. Orang nggak ada ngerti juga. Dicoret kesannya dipecat, dibuang apa segala macam. Ya enggak, orang tuh nggak tahu kalau misalkan tim itu ketika mau tanding harus didaftarkan 23 pemain yang harus didaftarkan. Nggak bisa lebih dari itu. Nah ketika gue ngomong 9 dicoret, kesannya itu wah langsung lah berspekulasi, si ini bakal dicoret sih. Kok dicoret bang? Emang salah apa mereka? Bukan kayak gitu. Memang nggak semua pemain 32-nya dipanggil 32-nya itu langsung masuk ke line up gitu kan, nggak kayak gitu. Ini 32 dipanggil, takutnya pas di latihan ada yang cedera ya dia ngegantiin gitu. Coret itu kalimat yang nggak negatif, coret itu kalimat yang biasa aja gitu menurut gue. Jadi mungkin kalau harus diperbaiki 32 pemain 9 yang nggak diajak. Ada 9 pemain yang nggak diajak sama Kluivert nanti untuk masuk ke daftar susunan pemain. Jadi kata-kata mungkin banyak orang yang salah menafsirkan aja gitu. Padahal artinya sih sebenarnya sama aja. Nah yang pasti itu ada 5 pemain yang nggak bisa tampil. Ini pemain inti yang gue maksud ya. Ada Martin Paz, dia nggak bisa main karena akumulasi kartu. Terus ada Marcelino juga sama, nggak bisa main juga. Orat Mangun, Sandy Walsh gue nggak tahu. Dia kan terakhir main di klub cedera atau dia ada demam atau apa segala macam. Sama Eliano yang tadi dia memilih untuk nemenin istrinya untuk lahiran anaknya. Jadi ada 5 pemain yang biasanya ada tapi nggak ada. Nah, itu hanya sementara aja gitu. Nanti ketika pemain ini kayak Marcelino, Martin bisa main lawan Jepang, berarti yang akan dicoret lagi nanti akan lebih banyak lagi gitu. Coret. Oke, siapa nih? Kevin Dix, salut, gue luar biasa. Gue nyelipin ya catatan si Kevin Dix di sini. Dia berhasil juara 2 trofi yang didapat sama dia. Itu keren banget sih gue ngeliatnya. Gue ngikutin banget timnya. Karena itu menjadi perpisahan dia kan sama klubnya. Yang pertama di juara liga 3-0 pertandingan terakhirnya. Terus dia menyumbangkan 1 gol dari titik penalti, tapi dia nggak jadi pemain inti di situ. Dia masuk di menit 71 atau menit berapa? Menit ya segituan lah dia masuk. Terus timnya dapat penalti dan dia nyetak gol terakhir untuk kemenangan timnya dan menjadi juara di situ gitu. Itu keren banget. Nah, nggak lama berselang ada Piala Denmark juga. Dia justru main dari inti tapi di pertengahan dia diganti dan itu menjadi perpisahan dia dengan klubnya, dan dia nyumbangin lagi piala, jadi double winner dia di Liga Denmark. Dan itu keren banget, orang Indonesia pertama yang bisa meraih gelar juara di liga sana. Gue salut sih dengan dia. Walaupun di timnas gue ngeliat kayaknya performa dia belum 100% gitu. Bukan berarti jelek, tapi memang belum 100% karena dia yang pertama dia cedera, terus yang berikutnya juga ada sedikit kesalahan dia. Ya mungkin dia akan membayar kesalahan dia itu di pertandingan lawan Cina. Gue yakin lawan Cina nih, kayaknya ini akan pesta gol di GBK gitu. Jadi gue alhamdulillah akhirnya gue dapet tiket yang gue ngewar susah setengah mati. Tapi alhamdulillah gue dapet akhirnya tiket itu, dan gue nonton ke bagian yang di upper, mau gak mau gue di atas. Dan gue pikir bagus juga sih, di atas kan yang pertama adem, ada angin banyak, terus ngelihat apa permainannya pun lebih kelihatan, strategi gerakan-gerakan pemain itu di atas lebih kelihatan. Ya paling nggak gue ada di stadion lah, alhamdulillah gitu. Gue tadinya udah stres, gue bilang ini kalaupun gue gak dapet tiket, gue akan tetap datang ke GBK untuk nobar. Kan selalu tuh, lo kalau misalkan lo ke GBK, kalau belum pernah gue harus tahu, lo ke GBK itu di sebelum masuk ke dalam stadion itu di pekarangan itu banyak big screen yang supporter yang gak dapet tiket itu nobar di situ gitu. Jadi mereka tetap ngerasakan vibes-nya, tetap ngedenger suara dari dalam stadion. Terus kalaupun menang ya ikut merayakan bareng-bareng sama yang dari dalam stadion. Jadi yang dalam stadion keluar, yang itu masuk ke dalam. Jadi memang rame banget, seru banget itu suasana itu. Nah, ini bentar lagi ya hitungan hari malam takbir di sana. Gue yakin salawatan semua nanti supporter bola di situ.
sepertinya akan berkesan sekali. Dan gue feeling, gue nggak tahu kenapa, kayaknya bakal banyak gol gitu di sana gitu. Dan pemain-pemain yang biasa bermain kurang maksimal, Messi Gars, Kevin Dix, kayaknya akan membuktikan diri yang sesungguhnya di pertandingan ini. Akan banyak gol. Oleh Romeni akan berpesta. Oleh Romeni kita bakal ngeliat selebrasi dia lagi kayak gitu. Nggak tahu lah, feeling gue di atas 3 kayaknya. Karena gue bukannya lagi nge-hayal ya, karena kita main di Cina waktu itu. Walaupun kita suka dapat kemenangan di sana, tapi kita ball posisi kita itu sampai 70% lebih, itu 72% kalau nggak salah. Sangat amat mendominasi. Nah, di Cina kita bisa kayak gitu, apalagi kita di GBK. GBK itu angker banget tuh GBK. Saudi aja bisa kita kalahin, apalagi Cina. Insya Allah, semoga yang gue ucapkan ini itu menjadi doa, dan semoga kalian yang mengaminkan itu juga menjadi doa juga gitu, dan dikabul sama Allah, dan kita bisa memenangkan pertandingan itu. Begitu. Nanti kalau ada update lagi, ngobrol-ngobrol iseng, gue bikin video memang kayak gini, gue nggak repot-repot harus editing dan segala macam ya. Gue pengen ngomong yang ada di kepala gue tuangin ke video. Ya kalau kalian support, alhamdulillah. Kalau kalian komen, gue lebih girang lagi. Apalagi kalau kalian subscribe, itu lebih seneng lagi gue. Dan komen kalian itu gue bacain, bahkan gue replayin dengan video-video pendek gue gitu. Jadi kalau ada komentar yang keren-keren, gue replay, gue kasih tanggapan, itu jadi bahan konten gue juga. Oke? Jadi komen, jangan lupa komen. Oke, sekian ya. Assalamualaikum.